Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, yaitu Linda Ramadayanti, Lailatul Askia, dan Septiani, bermaksud ingin mempresentasikan serta membahas tentang penanganan barang bukti digital forensik dalam kasus Stephen Haryanto, situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Secara garis besar, cybercrime dibagi menjadi dua. Yang pertama ada kejahatan IT sebagai fasilitas, dan yang kedua kejahatan sistem dan fasilitas IT sebagai sasaran. Berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE, hukum Indonesia telah mengakui alat bukti elektronik atau digital sebagai alat bukti yang sah di pengadilan. Dalam acara kasus pidana yang menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP, maka UU ITE ini memperluas dari ketentuan pasal 184 KUHAP mengenai alat bukti yang sah. 1. Penanganan. Preparation, menyiapkan peralatan yang dibutuhkan seperti peralatan tulis, laptop, USB, dan lain-lain. Preserving, dilakukan tahap securing the scan untuk menggambarkan TKP dan barang bukti. Collecting, melakukan pengambilan screenshot tanda bukti mutasi tabungan melalui fasilitas internet banking. Confirming, melakukan penggeledahan dan membawa barang bukti berupa laptop atau komputer yang digunakan Stephen Haryanto. Identifying, mencatat barang bukti, data dari barang bukti yang telah didapatkan. 2. Penanganan di kantor polisi cyber. Administrasi penerimaan, polisi bertindak setelah mengetahui adanya keresahan nasabah BCA soal situs palsu yang dibuat Stephen Haryanto, sebab situs tersebut membuat nasabah kehilangan beberapa isi dari tabungannya dan menerima laporan polisi mengenai penyalahgunaan user ID dan password. Investigation, unit cyber telah memantau peredaran link situs palsu yang dibuat oleh Stephen Haryanto untuk menghasut orang agar tertarik mengisi data dari link situs-link tersebut. Analyzing, meneliti perkaitan yang beredar di link situs dan menemukan beberapa akun nasabah yang terkena dalam kasus cyber phishing yang diduga situs tersebut adalah situs penipuan. Recording, mencatat data-data hasil temuan dari hasil analisis sehingga dapat dipertanggungjawabkan atau direkonstruksi ulang atas temuan barang bukti digital tersebut. 3. Penanganan laporan. Membuat laporan tentang kasus yang menjerat Stephen Haryanto, situs asli tetapi palsu, layanan perbankan lewat internet BCA. Pembungkusan dan penyegelan. Polisi penyidik meminta bantuan seorang digital forensik investigator untuk menjaga dan mempertahankan keaslian barang bukti tersebut, sehingga barang bukti tersebut akan tetap valid ketika dipresentasikan di dalam persidangan. Administrasi penyerahan laporan. Menyerahkan barang bukti digital berupa screenshot bukti, mutasi tabungan, dan laporan yang telah dibuat kepada pengadilan. Yang keempat yaitu presenting. Judul, penanganan kasus Stephen Haryanto dalam situs asli tapi palsu melalui layanan perbankan lewat internet BCA. Pendahuluan, mengungkap kasus tercurinya data pengguna nasabah BCA. Barang bukti, beberapa hasil screenshot tipuan nasabah memenangkan undian dan harus mentransfer sejumlah dana melalui internet. Maksud pemeriksaan, yaitu untuk menetapkan hukum kepada pelaku kasus pencurian data pengguna nasabah BCA. Prosedur pemeriksaan, penanganan di lokasi rumah masing-masing, penanganan di kantor polisi, dan penanganan laporan. Kendala, polisi sempat kesulitan karena menurut pengakuan Stephen pada situsnya, tujuannya untuk membuat situs presetan ini yaitu agar publik memberi perhatian pada kesalahan pengetikkan alamat situs, bukan untuk mengeruk keuntungan. Hasil pemeriksaan. Hasil dari gelar perkara menyimpulkan polisi menetapkan Stephen Haryanto sebagai tersangka kasus jenis cybercrime dalam bentuk phishing. Kesimpulannya yaitu dilihat dari kasus di atas dan beserta buktinya yang diterima oleh polisi disimpulkan bahwa benar adanya kasus pencurian data nasabah yang dilakukan oleh Stephen Haryanto yang mengakibatkan tercurinya data nasabah yang membuat kerugian bagi pengguna BCA. Penutup. Hasil penelitian pada kasus ini kemungkinan besar berdasarkan kasus tersebut dikenakan pasal 35 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai kasus Stephen Haryanto. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.